Hancur dari spawn ya. Itu dia. Dari spawn. Kalau dia kue pasti hancur atau gagal. Nah, ini dari spawn. Makan nih. Kalau hati-hati makan, habisin. Yang betul. Yang mau direkam ya, jangan anak kecil yang kasihan. Pelan. Ya, jadi video yang tadi saya lihat itu adalah video di mana yang Cewek ini mana Pak? kemarin malam saya lihat. Sebenarnya saya tidak mau mengomentari, cuma apa yang dialami Bapak penjual gabus itu pernah saya alami juga. Jadi singkat dari kasat mata saya, dari apa yang beliau, saya tahu benar dan bahkan saya tahu sekali rasanya itu difitnah tuh kayak gimana, atau bahkan yang tidak kita lakukan aja seolah-olah kita dipersalahkan untuk melakukan hal tersebut padahal tidak melakukan sama sekali. Gimana perasaan Bapak itu sangat mungkin sakitnya itu sakit tapi tidak berdarah, mungkin bahasanya lebih kasarnya dibunuh tapi masih hidup kali ya, untuk bahasa seorang ngefitnah atau yang menjadi korban fitnah itu rasanya seperti itu. Kembali lagi saya mau coba melihat ini Pak aparatnya, baik aparat maupun polisinya ataupun bahkan TNI-nya atau siapapun itu yang tadinya di sana, niat kalian itu memang sudah baik dan sudah benar memang untuk melindungi warganya dari hal-hal yang tidak seharusnya, akan tetapi paling tidak ya Pak ya, saya cuma bilang kalau misalkan mau melakukan hal tersebut diuji lab dulu, baru memang Bapak bisa berikan itu punishment yang bisa Bapak lakukan. Ini belum ada hasil uji labnya, sudah mengira-ngira, sudah menduga. Akhirnya pas ketika diuji lab kena lah dan tidak bersalah lah dan tidak terbukti oleh Bapak penjual gabus itu. Pak, saya makan es gabus Pak dari SD, itu es enak loh Pak, es roti yang rasanya tuh segar. Ya wajar lah Pak kalau misalkan itu di emak-emak masih ada, karena kan terbuat dari tepung terigu, apa itu bahasanya, kayak bahasa tepung terigu. Nah seperti itu Pak. Kalau mau benerin Pak, langsung tangkap bosnya. Bapak bisa lihat sendiri sampai dia Bapak hukum dengan kaki satu, orang sudah tua kayak gitu Pak. Itu hanya ngejual loh Pak. Bapak kalau mau cari tahu, langsung ke bosnya, jangan pesuruhnya. Dia cuma pekerja, selidiki, tanya Bapak itu, di mana bos kamu. Jangan seolah-olah Bapak itu menjadi tersangkanya. Ini kebalikan. Caranya Bapak sudah benar untuk melindungi warga atau hal-hal anak kecil yang sifatnya itu nanti akan berdampak. Paling tidak Pak, jangan termakan isu Pak. Ini kelasannya Bapak, ini udah kelas yang tinggi loh istilahnya. Bapak sudah mencakup bahkan kepandaian, kepintarannya, tapi memang tidak menjamin ya. Lagi-lagi, pendidikan itu tidak menjamin dari seorang itu mempunyai ilmu atau tidak. Tidak. Ya, pendidikan itu tidak menjamin kalian berakhlak atau beradab itu baik atau tidak. Tidak. Kembali lagi, jam terbang dan ilmu kehidupan dan pelajaran hidup yang bisa memberikan itu semua jika kamu memang mempunyai ilmu yang baik dan pantas untuk melihat hal itu semua. Kalau orang pintar, orang cerdas, tidak mungkin dia langsung menangkap tanpa adanya bukti atau senjata yang benar-benar yang sifatnya itu ya siap saya tangkap nih orang ini memang sudah bersalah. Sedangkan dia ini belum bersalah, Bapak sudah hanya menduga-duga. Bapak ini orang pintar, polisi, aparat, harusnya tidak lakukan demikian. Saya juga tidak habis pikir ya, kenapa aparat sekelas TNI maupun aparat sekelas polisi itu bisa dengan mudahnya. Kalian tuh lulusan juga pasti tidak main-main, lulusan yang mungkin serata 1, serata 2 kali ya. Nah, kasihan loh Pak, pedagang kaki 5 itu saya tahu benar rasanya. Itu Bapak emek-emek ya, kenapa nggak dikasih aja itu yang baru? Itu tangan Bapak kalau steril, kalau tidak steril, itu orang tidak bersalah, kamu suruh makan, ya ampun. Sakitnya luar biasa, sudah sakit, dihajar sakit, tapi mau hidup aja, mau baru, Bapak mau tusuk lagi, itu rasanya kayak gitu loh. Udah difitnah, udah viral sekali. Akhirnya udah bersalah, minta maaf, sudah. Tidak kayak gitu Pak. Kasihan, saya paham bener gimana caranya itu difitnah, disakiti itu. Kayak gitu tidak enak loh Pak. Bapak dengan gampangnya mengutarakan, divideokan, dan kebalikannya kan bumerang menjadi buat Bapak kan. Seperti itu. Orang tidak bersalah, dia seolah-olah menjadi bersalah. Seperti itu. Makanya Pak, diuji lab dulu, baru mau ditangkap. Jangan ditangkap dulu, baru uji lab. Kebalik ini. Tajam ke bawah, tumpulnya di atas. Dan kayak gitu Pak. Ya. Ini pelajarannya buat semua, atau pemirsa, atau bahkan netizen-netizen. Pendidikan tinggi itu tidak menjamin orang itu berilmu ataupun tidak mempunyai akhlak ataupun adab yang benar. Karena saya mengalami sendiri. Contohnya dari
bapak yang tadi itu tidak bersalah, difitnah. Nah, rasanya tuh sakit memang benar. Saya paham banget yang tadi saya sudah bilang ke bapak. Disclaimer dulu ya, saya bukan orang baik, saya bukan orang suci, tapi saya masih pendosa. Tetapi apakah dengan hal yang kayak gitu patut dan pantas kalau orang tidak bersalah kita hukum dengan kaki satu? Ih, saya tidak habis pikir ya. Saya mau cerita nih. Jadi ada satu kali saya punya masalah juga. Artinya gini, waktu itu ketika saya sedang, kenapa saya bilang saya paham benar di posisi bapak penjual gabus itu, karena saya mengalami dan rasanya sakitnya tuh kalau difitnah tuh kayak gimana. Saya ada punya permasalahan, bukan ada sih beberapa, tapi saya cukup satu saja. Jadi ada salah satu anak didik saya difitnah, saya melakukan pelecehan. Coba, aku yang pelecehan dari mana? Sedangkan sudah ada CCTV. Saya minta tolong buka pak, sama pejabat saya bilang, saya duduk perkara, tolong buka CCTV-nya, silahkan dibuka. Nggak bisa dilihat dari mana saya mau memegang atau melakukan pelecehan terhadap anak didik saya, sedangkan saya terhadap wanita aja mau pegang aja saya sudah begini salaman. Saya tidak mau bersentuhan dengan orang yang bukan makrumnya, bukan muhrimnya. Gimana coba? Tidak habis pikir. Dan itu anak sudah memfitnah saya dan seluruhnya, dan sudah terbawa isu dalam satu sekolah. Itu rasanya tidak sekali loh saya dilakukan hal yang kayak gitu. Jadi saya tahu banget orang yang difitnah itu kayak gimana rasanya, kayak gimana rasa sakitnya. Itu penurut loh. Bapak itu kalau saya waktu itu adu argumen sama pejabat saya, dengan solusinya saya bilang saya harus jumpa sama orang, kita harus duduk bersama untuk meluruskan, dengan catatan untuk tidak bilang dengan kata-kata yang sifatnya mungkin saya mau melakukan edukasi pendidikan, tetapi tidak dibolehkan sama pejabat saya. Ya saya hargailah pemimpin saya maunya kayak gini. Intinya harus ngebuka forum, tidak boleh empat mata. Sedangkan kalau dengan demikian, artinya pejabat saya ini menormalisasi keadaan saya difitnah. Mengiyakan dan mengaminkan anak didiknya yang sudah bersalah, menuduh gurunya melakukan tindakan pelecehan. Nah, tidak hanya satu kali yang saya alami kayak gitu. Bahkan ada beberapa kali. Tapi mungkin salah satu contohnya kayak gitu. Ada lagi. Ya, artinya apa? Pendidikan, mau dia sampai serata 1 bahkan serata 3 sekalipun, itu tidak menjamin akhlak dan pribadi dan ilmunya itu sampai ke sana. Sama kayak bapak tadi itu dituduh sampai sekelas polisi loh, seaparat, bahkan orang yang mungkin intelnya, tidak habis pikir. Dan pernah saya juga alami hal tersebut. Ada seorang dosen, mungkin kalau bahasanya dia orang panitia yang mengurus PPG di sana. Saya punya permasalahan agak susah. Jadi pada saat saya mau PPG pun juga sama. Saya bilang saya punya permasalahan seperti ini Pak, saya tidak bisa masuk ke dalam ruang apa ya waktu itu, intinya mau PPG, saya dilema. Sedangkan sudah deadline dan bekerjaan dengan waktu. Saya dioper lah sama salah satu mungkin panitia, dan saya coba hubungi telepon. Dan singkat ceritanya panjang, terlalu rumit, terlalu drama. Singkat cerita, ini orang penanggung jawab, dia tidak membaca dulu permasalahan saya, unsur demi unsur, kata demi kata, langsung menyekak saya. Bapak ini kurang baca literasi loh. Literasi yang mana Bapak yang terhormat? Bapak yang tidak membaca permasalahan duduknya. Seolah-olah saya dipersalahkan. Nah, padahal dia pendidikannya lebih tinggi loh dari saya. Kembali lagi, pendidikan tidak menjamin akhlak atau ilmu seseorang itu bisa ke arah sana. Bahkan dia tergampang dengan mudahnya mengejar seseorang dengan isu yang ada. Hanya kata dengan kata yang bisa, mungkin bahasanya itu negatif, langsung tercerna lah. Namanya manusia itu gampang mencerna informasi yang negatif, dan dia langsung kena pastinya. Dan langsung dapat dan diingat, tanpa harus melihat check and balance. Benar tidak nih, beritanya seimbang tidak? Harusnya kayak gitu. Seorang S2, S3 tidak ngejamin hal-hal kayak gitu. Nah, ini buat pemirsa, mau apapun pendidikannya, mau dia itu serata 1, serata 2, harus berimbang informasinya. Jangan kalian secara subjektif hanya melihat dengan kondisi bapak itu lemah dan seperti itu. Dan saya juga mengalami hal tersebut, baik itu dari anak didik saya yang menormalisasi hal keadaan yang memang dia sudah bersama. Jadi apa? Kebalikannya, kalau misalkan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat, kembali lagi ya ke tadi yang saya bilang itu adalah pejabat saya mengeluarkan kebijakan, saya harus ngebuka di forum, bukan bicara empat mata. Saya bilang, Pak, kalau misalkan dengan bicaranya dengan empat mata itu akan lebih baik, dan akan kita tahu kan, dengan alasan dia tidak mau bicara empat mata, takut anak itu terkena intimidasi dari mana. Karena nanti kalau misalkan ada hal-hal yang sifatnya kita intimidasi, bisa kita rekam aja CCTV, saya bilang kayak gitu aja.
Ataupun saya pada saat saya melakukan empat mata, kita rekam aja dengan handphone. Tidak bisa. Sampai sekarang anak tersebut yang mungkin masih memfitnah, mungkin dengan bahasanya saya sudah, guru-guru yang menghadapi anak murid, anak didiknya itu memang demikian. Saya paham benar ada yang guru dipukul atau yang apa. Saya tahu bapak yang pernah ada kejadian itu dikeroyok. Saya tahu menghadapi anak didik tuh yang anak zaman sekarang, eranya berat, tapi kita harus soft melakukannya, harus halus. Tuh. Gak ada habis pikir. Dulu eranya kami yang sudah dibilang tidak keras aja, ya eranya kami yang mungkin saya anak milenial, itu sudah keras loh didikannya. Ya apalagi sekarang yang eranya sudah keras, tapi dengan didikan yang lembek. Kita tidak boleh serba salah guru. Nah, itu malah menormalisasi keadaan yang tidak benar. Coba, seorang anak didik yang salah tapi dibela. Aduh, saya nggak habis pikir memang ini dunia pendidikan. Belum lagi ada hal yang sifatnya itu yang mungkin merugikan kami juga secara baik dari segi yang kalian titipkan dengan kami, itu beban kami, beban moralnya tuh lumayan seperti itu ya. Itu saja sih dari saya yang berkaitan dengan Bapak penjual es gabus. Semoga Bapak sehat selalu, murah rezeki, dan dengan adanya ini Allah memang mengangkat derajatnya dengan caranya. Dengan adanya ini beliau langsung dibanjiri rezeki yang luar biasa. Kami seorang guru yang menuntut haknya untuk diberikan gaji yang layak aja ini agak susah ya Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Gibran. Saya guru honor, saya juga harus ngojol, dan saya juga harus pernah bercleaning service untuk melakukan hal itu semua dengan gaji sebesar 1.000 Pak, bahkan di bawah 1.000 ya Pak, artinya 1 juta, di bawah 800.000 buat nyukupin bayar listrik, bayar ini aja tidak. Secara logika bukan bertameng atau berselimutkan atau berlindung dari keadaan guru harus ikhlas. Nah, coba aja Bapak ikhlas ngejalanin. Bukan masalah ikhlas Pak atau tidak, sistemnya Pak yang dirubah nih di Indonesia ini benar-benar ya. Negara Konoha, sorry, nanti saya kena ban lagi. Di negara Konoha ini sistemnya nih yang harus dirubah. Gaji guru harusnya ditaikan. Seperti itu. Dan satu lagi ya buat pemirsa semua, netizen-netizen, tolong kalian kritis sebelum kalian mendapatkan kabar atau informasi isu yang beredar. Cek and recheck, jangan langsung terpengaruh, khususnya yang siapapun itu di dunia kerja itu memang demikian. Terkadang kalau belum tahu aja hanya karena dengan melihat, karena tidak suka dengan orang ini langsung dijudge. Kamu harus objektif, harus benar-benar lihat duduknya di tengah. Benar tidak dia ngomong seperti benar tidak, jangan langsung terhasut hanya karena kamu benci sama dia. Ya sudah, memang ada kalau orang sudah benci itu memang agak beda ya, tapi kamu harus berdiri di tengah. Informasi yang kau dapat belum tentu benar, tersalahkan atau yang terdakwa itu kan belum tentu dia itu jadi terdakwa itu salah. Ada praduga tidak bersalah juga, seperti kejadian Pak penjual gabus itu ironi loh sama sekali. Sekelas aparat, sekelas polisi, oh Tuhan. Itu aja dari saya. Saya sebenarnya mau kesal, nangis, sedih, itu rasanya tuh benar-benar saya merasakan benar apa yang Bapak itu rasakan, benar-benar luar biasa, karena di posisi tersebut tuh memang saya merasakannya. Terima kasih telah menyimak pengalaman ataupun hal-hal yang sifatnya itu informasi maupun berita. Tolong dicek and recheck apapun itu beritanya, informasinya, jangan langsung mudah terpercaya atau bahkan terprovokasi. Dilihat dulu semuanya, segala unsurnya. Nah, sebagai Pak Polisi atau aparat penegak hukum, lebih baik kalian bertindak dengan sebagaimana mestinya untuk membuktikan hal-hal yang sifatnya itu memang kalau salah adalah salah, kalau benar adalah benar. Seperti itu Pak. Thank you banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Adios.